Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Oleng saat menyalip mobil, sepasang kekasih yang mengendarai motor tewas akibat bertabrakan dengan minibus di kota Tasikmalaya. Jelang Tahun Baru Imlek, ratusan patung dewa di Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung mulai dibersihkan. Apa jadinya bila anak pang dan anak jalanan di Kabupaten Subang diberi pelatihan keterampilan meracik kopi atau barista? Jelang Tahun Baru Imlek, ratusan patung dewa di Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung mulai dibersihkan. Tradisi membersihkan patung dewa ini rutin dilakukan setiap tahun dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Berbagai persiapan dilakukan warga Tionghoa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari mendatang. Salah satunya membersihkan patung dewa seperti yang terlihat di Vihara Dharma Ramsi, kawasan Jalan Cibadak, Kota Bandung. Sejak Selasa pagi, satu persatu patung dibersihkan oleh sejumlah umat menggunakan air dan kuas. Proses pembersihan patung sendiri tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Setiap patung di Vihara Dharma Ramsi dibersihkan oleh sejumlah orang yang memang sudah biasa membersihkannya dari tahun ke tahun. Di tempat ini terdapat 28 altar, di mana satu altar terdiri dari 1 hingga 10 patung dewa. Yang kali ini mungkin agak lebih tertib, tersusun semua tugas-tugas masing-masing. Kita kasih waktu untuk membersihkan di mesin 5 hari, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Sabtu harus sudah selesai. Kemudian minggunya hari H. Pak, udah berapa persen Pak untuk hari ini sendiri Pak? Kalau dari 28 altar, sisanya tinggal 6 altar. Berarti 2 hari ini juga sudah bisa selesai. Udah beres-beres ya Pak ya? Pak, makna dari pembersihan patung-patung dewa sendiri apa sih Pak maknanya Ya, Pak? kalau istilahnya kita mah dari lebaran ke lebaran, ya pakaian udah bersih, dilaku. Pada sama taruh dicuci ngapain, ada orang nggak baju ngapain, jadi tahun sekali ganti, bersihin. Salah satu tradisi warga Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek adalah menyalakan lilin sebagai sarana ibadah. Namun kali ini jumlah lilin besar yang ditaruh untuk dinyalakan di Vihara Dharma Ramsi hanya 200 lilin saja, lebih sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menjelang perayaan Imlek, warga Tionghoa dari berbagai daerah Priangan di timur mulai membersihkan kelenteng Hok Teng Pio di Kabupaten Ciamis. Ritual pembersihan altar dan patung dewa-dewi berusia ratusan tahun ini merupakan tradisi tahunan menyambut Tahun Baru Cina. Menjelang Hari Raya Imlek, warga Tionghoa yang datang dari berbagai daerah di Priangan Timur berkumpul di kelenteng Hok Teng Pio Ciamis untuk membersihkan kelenteng serta memandikan patung para dewa-dewi. Satu persatu patung ini dibawa dari altar ke meja tempat penyucian yang telah disiapkan untuk dimandikan. Tradisi tahunan ini selalu dilaksanakan menjelang perayaan Imlek. Dengan menggunakan air bunga dan minyak, 7 patung dewa-dewi berusia ratusan tahun ini dibersihkan berikut altar dan setiap sudut ruangan kelenteng Hok Teng Pio. Pembersihan patung dan kelenteng ini mengandung makna pembersihan hati umat agar tetap bersih dan menjadi pribadi yang lebih baik di tahun mendatang. Kalau Hok Teng Pio ini mungkin sudah 200 tahun lah. Cuman pindah-pindah ketika berada di sini pertama. Oh, pertamanya. Di rumah perumahan ada di mana di gedung puspita pernah. Selain untuk menjaga persaudaraan sesama warga Tionghoa, dengan tradisi membersihkan patung dewa ini diharapkan kehidupan bangsa Indonesia ke depan semakin maju, damai, rukun, dan sejahtera. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sementara itu menjelang perayaan Imlek, perajin kue keranjang tradisional di Kabupaten Karawang mulai sibuk mengerjakan pesanan pelanggannya. Namun mereka mengeluh karena jumlah pesanan kue keranjang belum pulih seperti sebelum pandemi COVID-19.
Merayakan Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa tidaklah lengkap tanpa penganan yang satu ini. Kue keranjang tradisional berbahan tepung ketan dan gula menjadi menu wajib. Seminggu jelang Tahun Baru Imlek, kesibukan pun terlihat di salah satu tempat perajin kue keranjang tradisional di Kampung Kupoh, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pemesanan pun datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ini yang pesan-pesan dari mana aja Pak? Kebanyakan di luar daerah biasa. Luar daerah. Di mana aja Pak? Bekasi, Cikarang Lipo, ya. Terus yang kemarin ada di Bandung ya kemarin ya Lili ya di Bandung. Masuk juga kemarin. Tambun, Bekasi. Jadi tetap ya pesanan itu dari langganan mereka ya. Betul. Namun perajin kue keranjang merasakan sejak pandemi COVID-19, pesanan kue keranjang jauh menurun. Sebelum badai pandemi melanda, ia bisa mendapatkan pesanan kue keranjang hingga 1,6 ton. Namun saat ini, dirinya hanya membuat 9 kuintal lebih kue keranjang saja. Imlek 2023 ini menurun Pak. Menurun. Ya sampai ke 50%. 50% menurunnya. Kalau harga ada kenaikan 1.000 Kalau harga ada kenaikan 1.000. dari tahun yang lalu. Alasan menurunnya kenapa nih Pak? Ya mungkin kasus keuangan juga ya, orangnya melemah. Melemah ya. Iya betul. Lagi sulit mungkin kawan ya. Iya, semua kita ngobrol-ngobrol sama pengusaha begitu, nggak ada yang maju. Semua Semenjak menurun. COVID mungkin Pak ya. Ya, semenjak COVID tahun 2020, mulai COVID itu menurun. Menurun terus. Iya betul. Tahun sebelum pandemi makan banyak Pak, sampai 1 ton lebih, 12 kintal, 16 kintal. Semenjak kemarin 2020, kemarin pun menurun. Menurun. Iya. Kalau saat ini paling saya baru ngerjain paling 8-9 kintal lah ini. 8-9 kintal. Saya berjalan yang terjual. Iya. Ini kan waktu udah mepet, jadi nggak mungkin lebih banyak. Soalnya terakhir bikin paling saya tanggal 20 deh ngambil. Untuk membuat kue keranjang dengan tekstur dan rasa yang enak, proses pembuatannya bisa memakan waktu selama 14 jam. Pengukusan kue keranjang dengan waktu yang lama menjadi syarat utama sempurnanya kue keranjang yang dihasilkan. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kita beralih ke informasi lainnya, anak pang dan anak jalanan kerap mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat luas. Namun di Kabupaten Subang mereka diajak untuk diberikan pelatihan keterampilan yang bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri atau bekerja dengan gerai yang sudah berdiri. Apa saja yang diajarkan kepada mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Dengan penampilan khasnya, anak pang dan anak jalanan yang biasanya mangkal di perempatan lampu merah di Kota Subang ini tekun mengikuti arahan dari seorang barista kedai kopi ternama di Kabupaten Subang. Ya, mereka belajar meracik kopi langsung dari sang barista. Berbagai tips dan trik untuk meracik kopi yang baik dan nikmat dibagikan barista kepada mereka. Tak hanya dilatih meracik kopi, sebagian dari anak pang dan anak jalanan ini juga mempelajari cara membuat telur asin. Alhamdulillah senang, terima kasih telah mengajarkan teman-teman kita bikin kopi. Semoga kedepannya bisa lancar, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berarti apa aja tadi? Bikin kopi espresso, cappuccino, iya. Berencana berhenti dari anak jalanan apa gimana? Ya alhamdulillah kalau ada modal mah berhenti om. Berapa tahun jadi kayak gini? Ada 7 tahun. Awalnya anak pang dan anak jalanan ini dirazia oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Polres Subang. Lalu muncul ide agar mereka diberikan pelatihan keterampilan. Sebab anak muda ini berada di jalan bukan hanya karena keinginannya, tapi sebagian juga karena keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan. Pembekalan keterampilan ini diharapkan bisa membukakan pintu masa depan yang lebih baik bagi mereka dan meninggalkan jalanan. Nah, kami mengajak mereka untuk mempunyai keahlian ya, baik itu di bidang barista atau keinginan untuk berwirausaha agar mereka bisa ada upaya untuk membuka
usaha sendiri atau misalnya bergabung dengan tempat orang lain sehingga mereka tidak lagi berada di jalanan agar mereka bisa lebih baik lagi masa depannya, kehidupannya. Pelatihan ini juga bisa dijadikan sebagai percontohan cara pembinaan anak jalanan dan anak pang yang tidak menyudutkan mereka, tetapi memberikan tambahan keterampilan dan pengetahuan yang bisa digunakan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Namun satu langkah ini harus disambut dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu kesinambungan dan pembinaan, serta adanya bantuan permodalan serta manajemen usaha yang diharapkan bisa benar-benar mengubah masa depan mereka lebih baik. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Fenomena gerhana matahari total akan melintasi sebagian wilayah Indonesia pada tanggal 20 April 2023 mendatang. Observatorium Bosca Lembang, Bandung Barat mulai memproduksi ribuan kacamata khusus yang akan dibagikan ke seluruh wilayah Indonesia. Fenomena gerhana matahari bisa kembali dinikmati masyarakat Indonesia tahun ini, tepatnya pada tanggal 20 April 2023 mendatang. Peneliti astronomi dari Observatorium Bosca Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyatakan gerhana matahari total tahun ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Maluku dan Papua Barat. Sedangkan di wilayah Indonesia lainnya dapat menyaksikan fenomena langka ini sebagai gerhana matahari sebagian dengan porsi tertutup matahari sekitar 30 hingga 90%. Fenomena gerhana matahari total ini diperkirakan akan berlangsung cukup singkat selama 1 menit 14 detik di wilayah Indonesia bagian timur. Sebetulnya ini adalah tipe gerhana hybrid, jadi dimulai dengan gerhana cincin, kemudian gerhana sebagian, gerhana total, dan berakhir dengan gerhana cincin. Hanya saja di wilayah Indonesia itu hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total. Di mana saja jalur gerhana matahari total itu akan jatuh, ini akan dimulai dari di Pulau Timor, kemudian akan memotong daerah Pulau Timor di wilayah Timur Leste, kemudian akan mulai naik dan melalui Pulau Kisar yang berada di wilayah administrasi Maluku Barat Bayam. Kemudian akan naik lagi melalui beberapa pulau-pulau kecil yang masih ada di wilayah Provinsi Maluku, dan kemudian akan masuk ke wilayah Provinsi Papua. Sedang untuk wilayah Jakarta dan Bandung, waktu gerhana matahari sebagian diperkirakan terjadi mulai pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung pengamatan gerhana matahari total, Observatorium Bosca Lembang telah menyiapkan 4.000 kacamata khusus yang dirancang dengan menggunakan filter khusus. Dengan kacamata khusus ini, masyarakat bisa mudah menyaksikan fenomena langka ini tanpa bahaya paparan cahaya matahari. Filter yang ada dalam kacamata bisa menyaring energi matahari sampai 99,99% sehingga aman bagi mata. Saat ini produksi kacamata khusus sudah mencapai 2.000 unit. Nantinya kacamata ini juga akan dibagikan gratis ke warga yang berada di wilayah timur Indonesia yang dilalui oleh gerhana matahari total. Selain memproduksi kacamata khusus, para peneliti astronom dari Observatorium Bosca Lembang ini juga akan dikirim ke Maluku dan Papua Barat untuk melakukan pengamatan langsung selain di Bandung. Pengamatan gerhana matahari kali ini juga terbuka bagi masyarakat umum. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Jenati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.